Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali di seri pembelajaran kalkulus tentang aplikasi turunan. Pada pekan ke-11 ini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada asimtot, 2 grafik fungsi polinomial, 3 grafik fungsi rasional, dan yang keempat garis singgung tegak dan cus atau patahan. Jangan lupa untuk disimak ya teman-teman. Oke, di sini itu ada juga definisi asimtot. Jadi, asimtot itu merupakan sebuah batas berbentuk garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung di titik jauh tak terhingga. Asimtot juga terbagi menjadi 3. Yang pertama asimtot tegak, asimtot datar, dan asimtot miring. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas apa itu asimtot tegak. Jadi, asimtot tegak itu terjadi pada bagian penyebut fungsi rasional dengan membuat penyebutnya sama dengan 0. Maka akan didapatkan nilai asimtot tegak yaitu X sama dengan C. Dengan C adalah konstanta. Garis X sama dengan C adalah asimtot tegak dari grafik fungsi kontinu jika salah satu dari syarat berikut terpenuhi. Limit X menuju C positif fx sama dengan tak hingga. Limit X menuju C positif fx sama dengan min tak hingga. Limit X menuju C negatif fx sama dengan tak hingga. Limit X menuju C negatif fx sama dengan min tak hingga. Di mana fungsi rasional fx sama dengan px per qx sama dengan ax pangkat m ditambah bx pangkat m kurang 1 ditambah cx pangkat m kurang 2 per px pangkat n ditambah qx pangkat n kurang 1 ditambah rx pangkat n kurang 2. Oke, di sini juga ada contoh dari asimtot tegak. Cari asimtot tegak dari fx sama dengan x per x tambah 1 dan sketsa grafik asimtotnya. Perhatikan penyebut x tambah 1. Asimtot tegak terjadi di x tambah 1 sama dengan 0, sehingga x sama dengan min 1, di mana limit x sama dengan min 1, x per x tambah 1 sama dengan tak hingga. Oke, di sini juga ada asimtot datar. Jadi asimtot datar itu terjadi pada fungsi rasional yang mempunyai derajat penyebut lebih besar atau sama dengan dari derajat pembilangnya. Asimtot datar didapat melalui limit x menuju tak hingga fx sama dengan y0 dan limit x menuju min tak hingga fx sama dengan y0. Apabila kedua limit tersebut ada dan bernilai sama, maka didapatkan nilai asimtot datar yaitu y sama dengan y0 dengan y0 adalah konstanta. Oke, di sini juga ada contoh dari asimtot datar. Cari asimtot datar dari fx sama dengan x per x tambah 1 dan sketsa grafik asimtotnya. Asimtot datar diperoleh melalui limit x sama dengan tak hingga x per x tambah 1 sama dengan 1. Limit x sama dengan min tak hingga x per x tambah 1 sama dengan 1. Maka asimtot datarnya adalah y sama dengan 1. Kemudian di sini juga ada asimtot miring. Jadi asimtot miring itu terjadi pada fungsi rasional yang mempunyai derajat pembilang lebih besar dari derajat penyebutnya. Asimtot miring didapatkan dengan cara sebagai berikut. Misalkan fx sama dengan px per qx adalah fungsi rasional dengan derajat pembilang lebih besar dari derajat penyebutnya. Maka melalui proses pembagian panjang fx dapat dibentuk menjadi fx sama dengan hasil bagi ditambah sisa per pembagi. Asimtot miring terjadi pada hasil bagi yang berbentuk persamaan garis y sama dengan px ditambah q dengan p, q adalah konstanta. Oke, di sini juga ada contoh dari asimtot miring. Tentukan persamaan asimtot miring dari fungsi 2x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 7 per x tambah 3. Kita tentukan hasil dan sisa pembagi dari pembilang dan penyebut menggunakan metode pembagian bersusun ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi x tambah 3 itu merupakan pembagi ya teman-teman. Jadi x tambah 3 dibagi 2x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 7. Nah yang awal itu kita kerjain dulu 2x pangkat 2 nya.
Nah, dihasilkan 2x. Nah, jika 2x dikali x kan hasilnya 2x pangkat 2. Kemudian 2x dikali 3 sama dengan 6x. Kemudian dikurangkan ya teman-teman menjadi min 12x ditambah 7. Kemudian min 12x tambah 7 itu dibagi sama x plus 3. Dihasilkan 12. Kemudian 12 dikali x sama dengan min 12x. Kemudian min 12 dikali 3 sama dengan min 36. Kemudian dikurangkan sehingga dihasilkan 43. Nah teman-teman, 43 itu merupakan sisa. Dan 2x min 2 yang jadi 2x min 12 itu yang bagian atas merupakan hasil ya teman-teman. Kemudian kan rumusnya itu hasil bagi ditambah sisa pembagi per pembagi. Jadi hasil pembaginya itu 2x min 12 ditambah sisa pembagi itu 43 per pembaginya itu x ditambah 3. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini juga ada contoh soalnya teman-teman. Nah, jika x min 2 dibagi x pangkat 2, kemudian min 2x ditambah 4. Nah, dibagi ya teman-teman sama x min 2. X min 2-nya tadi merupakan pembagi dan x ini merupakan hasil ya. Kemudian x2 x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 4 itu dibagi sama x min 2 sehingga hasilnya x. Nah, kemudian dikalikan ya teman-teman, x kali x pangkat 2. X kali min 2x kemudian dikurangkan menjadi 4. 4 ini merupakan sisa ya teman-teman. Nah, kemudian tadi itu rumusnya hasil bagi ditambah sisa pembagi per pembagi. Nah, hasil baginya tadi berapa? X ditambah sisa pembaginya 4 per pembaginya x min 2. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk menyelesaikan asimtot miring. Oke, kita lanjut pada grafik fungsi polinomial. Metode untuk membuat grafik polinomial Px, langkah pertama itu hitung turunan pertama dan kedua dari Px, yaitu P turunan pertama X dan P turunan kedua X ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya itu langkah kedua dari P turunan pertama X, tentukan titik stasioner dan selang di mana P naik dan turun. Langkah ketiga dari P turunan kedua X, tentukan titik belok dan selang di mana P cekung ke atas dan cekung ke bawah. Langkah keempat, plot irisan dengan sumbu Y, titik stasioner, titik belok, dan jika mungkin irisannya terhadap sumbu X. Akhirnya plot titik-titik tambahan yang diperlukan untuk memperoleh akurasi yang diinginkan dalam grafik. Di sini juga ada contoh soal ya. Buatlah sketsa grafik Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X ditambah 2. Penyelesaiannya itu turunan pertama dan kedua dari Y. dy per dx sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 3. Sama dengan 3 dalam kurung x min 1 x plus 1. Nah, jadi turunan pertama itu ya teman-teman, di situ kan x pangkat 3. Jika diturunkan menjadi 3x, kemudian pangkatnya dikurang 1. 3 kurang 1 kan 2. Kemudian yang untuk 3 min 3x, jika diturunkan menjadi 3. Kemudian difaktorkan ya teman-teman, menjadi 3 dalam kurung x min 1, x plus 1. Dan turunan keduanya itu 2 d pangkat 2y per dx pangkat 2, dimana turunan keduanya itu kan 6x. 6x ini didapat dari turunan pertama ya teman-teman. Nah, turunan pertamanya tadi kan 3x pangkat 2 dikurang 3 tuh. Jika diturunkan untuk yang kedua ini, turunan kedua ini menjadi 3 dikali 2, 6x. Pangkatnya 2 dikurang 1 jadi 1. Tulis saja jadi 6x ya. Turunan pertama untuk menentukan titik stasioner dan selang di mana P naik dan turun. Turunan kedua untuk menentukan titik belok dan selang di mana P cekung atas dan cekung bawah. Oke, di sini kita lanjut ke grafik fungsi rasional. Metode untuk membuat grafik fungsi rasional atau fx. Jika px dan qx polinomial, maka fx sama dengan
Px per Qx disebut fungsi rasional dalam X. Pembuatan grafik fungsi rasional lebih sukar akibat adanya diskontinuitas yang terjadi pada titik-titik dengan Qx sama dengan 0. Oke teman-teman, kemudian di sini itu ada juga sifat-sifat yang menarik dari grafik fungsi rasional. Yang pertama itu simetri. 2. Perpotongan dengan sumbu X. 3. Perpotongan dengan sumbu Y. 4. Asimtot. 5. Selang naik dan selang turun. 6. Titik stasioner. 7. Kecekungan. 8. Titik belok. Oke, di sini tuh ada contoh dari grafik fungsi rasional. Contoh soalnya, sketsa grafik Y sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 8 per x pangkat 2 dikurang 16. Penyelesaiannya itu gunakan sifat-sifat rasional sebagai berikut ya teman-teman, yang tadi saya sebutkan. Yang pertama itu simetri. Penggantian x dengan min x tidak mengubah persamaan, maka grafik simetri terhadap sumbu Y. B. Perpotongan dengan sumbu X. Diambil Y sama dengan 0, menghasilkan perpotongan dengan sumbu X di X sama dengan min 2 dan X sama dengan 2. C. Perpotongan dengan sumbu Y. Diambil X sama dengan 0, menghasilkan perpotongan dengan sumbu Y di Y sama dengan 1/2. Oke, asimtot tegak diambil X pangkat 2 dikurang 16X sama dengan 0, maka asimtot tegak X sama dengan min 4 dan X sama dengan 4. Limit X menuju min 4 negatif Fx sama dengan positif tak hingga. Limit X menuju min 4 positif Fx sama dengan negatif tak hingga. Limit X menuju 4 negatif Fx sama dengan negatif tak hingga. Limit X menuju 4 positif Fx sama dengan positif tak hingga. Asimtot datar Y sama dengan 2. Limit X menuju tak hingga 2x pangkat 2 dikurang 8 per x pangkat 2 dikurang 16 sama dengan limit X menuju tak hingga 2x pangkat 2 dikurang 8 per x pangkat 2 kurang 16 sama dengan 2. Kemudian ini adalah titik uji. Lanjut, garis singgung tegak dan cus atau patahan. Definisi garis singgung tegak. Grafik suatu fungsi f dikatakan mempunyai garis singgung tegak di x0 jika f kontinu di x0 dan f turunan pertama x menuju positif tak hingga bila x menuju x0. Definisi dari di sini juga ada definisi cus. Grafik fungsi f dikatakan mempunyai cus di x0 jika f kontinu dan f turunan pertama x menuju positif tak hingga untuk x mendekati x0 dari satu sisi dan f turunan pertama x menuju negatif tak hingga untuk x mendekati x0 sisi yang lain. Oke, di sini tuh juga ada contoh soalnya ya. Y sama dengan dalam kurung X kurang 4 tutup kurung pangkat 2/3. Asimetri. Tidak ada simetri terhadap sumbu koordinat atau titik asal. B. Perpotongan dengan sumbu X. Y sama dengan 0 menghasilkan perpotongan di X sama dengan 4. C. Perpotongan dengan sumbu Y, X sama dengan 0 menghasilkan perpotongan di Y sama dengan akar pangkat 16. Asimtot tegak tidak ada karena Y sama dengan dalam kurung X min 4 pangkat 2/3 fungsi kontinu. Asimtot datar tidak ada sebab limit X menuju positif tak hingga Y sama dengan X kurang 4 pangkat 2/3 sama dengan positif tak hingga. Kemudian limit X menuju negatif tak hingga Y sama dengan X min 4 2/3 sama dengan positif tak hingga.
F dy per dx sama dengan F turunan pertama X sama dengan 2/3 X kurang 4 pangkat min 1/3 sama dengan 2/3 dalam kurung X kurang 4 pangkat 1/3. Kemudian D pangkat 2Y per dx pangkat 2 sama dengan F turunan kedua X sama dengan min 2/9 dalam kurung X kurang 4 min 4/3 itu pangkat ya teman-teman, sama dengan min 2/9 dalam kurung X kurang 4 pangkat 4/3. G garis singgung tegak, ada garis singgung tegak di X sama dengan 4 dikarenakan Fx sama dengan dalam kurung X kurang 4 pangkat 2/3 tidak kontinu di X sama dengan 4 dan limit X menuju 4 positif F turunan pertama X sama dengan limit X menuju 4 positif 2/3 dalam kurung X kurang 4 pangkat 1/3 sama dengan positif hingga limit X menuju 4 negatif F turunan pertama X sama dengan limit X menuju 4 negatif 2/3 dalam kurung X kurang 4 pangkat 1/3 sama dengan positif hingga. Kemudian selang naik dan turun kecekungan. Kombinasi informasi terdahulu dengan mengikuti analisa tanda turunan pertama dan kedua menghasilkan grafik. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.